Bahasan kali ini adalah integral substitusi trigonometri. Integral substitusi trigonometri ini membutuhkan integral trigonometri yang 8 bentuk itu, atau ada tambahannya juga integral inverse trigonometri juga akan sangat membantu. Tapi kalau misalkan integral inverse trigonometri tidak mau belajar, mau integral trigonometri aja, ya sudah, itu bisa. Pertama kita harus kenal bentuknya, yaitu adalah bentuk yang pertama akar A kuadrat min X kuadrat. Sebenarnya kalau misalkan bentuknya itu bukan dalam bentuk akar, itu nggak masalah. Atau bentuknya itu pangkatnya pangkat 3/2 atau 5/2. Itu juga bisa diselesaikan pakai cara yang ini. Jika bentuknya adalah, sebenarnya pada saat kita ngafalin yang ini, bentuknya itu sama kayak seperti integral inverse trigono. Jadi inverse trigono kan, sekali lagi saya ingetin, ini ada nyambungnya sama integral inverse trigono yang dia bentuknya dx per akar A kuadrat min X kuadrat. Ini kan hasilnya adalah arcus sin X per A plus C. Mirip kan sama kayak seperti yang pertama. Sedangkan yang kedua mirip sama integral yang dia itu seperti ini. Yaitu adalah 1/A arcus tangen X per A. Bentuk yang ketiga mirip sama yang ini. Integral daripada dx dibagi x akar x kuadrat min A kuadrat. Yaitu adalah 1/A arcus secant X per A plus C. Oke, kita ke contoh soal. Bentuknya seperti itu. Akar 25 min X kuadrat per X. Jadi kalau misalkan kita lihat bentuknya mirip dengan yang pertama. Permisalannya adalah X sama dengan A sin theta. Jadi kalau misalkan kita tulisin permisalannya, saya pakai pen warna berbeda aja supaya dia itu lebih bisa dilihat perbedaannya. Misal X sama dengan, berarti dalam hal ini kan 5. Jadi saya tulis gini, integral 5 kuadrat minus X kuadrat dibagi sama X dx. X-nya sama dengan 5 sin theta. Nah, pada saat bersamaan, Anda harus mengerjakan dua hal. Dicari sinnya, sin theta. Dibikin segitiganya, sin kan bagian depan bagi miring. Jadi ini theta, depannya X, miringnya itu 5. Ini pasti kepake nanti. Sisi sampingnya berarti adalah 25 min X kuadrat. Yang satunya adalah turunan, cari turunannya. X diturunin adalah X. 5 sin theta diturunin terhadap theta. Turunan sin berarti adalah cos 5 cosinus theta d theta. Jadi diganti. Sekarang beralih ke pekerjaan. Diganti. Berarti di sini integral akar dari 5 atau 25 biarin. X-nya diganti nih. 5 sin theta. 5 sin theta dikuadratin dibagi X-nya diganti 5 sin theta d theta. Terus di kuadratin. Ya kalau enggak deh, saya buka aja deh, nanti bingung. Sin kuadrat theta dibagi sama 5 sin theta d theta. 25-nya keluar dari akar. Berarti jadi 5 akar 1 min sin kuadrat theta. Itu rumus kan ya? Dibagi sama 5 sin theta. 5-nya kan bisa coret. D theta. 1 min sin kuadrat theta. Cosinus theta. Cosinus kuadrat theta di akar berarti cosinus theta. Cosinus theta dibagi sama sin theta, d theta, berarti hasilnya adalah integral daripada kotangen theta. Integral kotangen theta d theta, kalau misalkan lupa, kalau misalkan ingat ya cari hasilnya. Kalau misalkan lupa, lihat aja. Integral trigonometri tadi. Integral trigonometri untuk yang kosekan.
Tadi kan maunya kan kotangan kan? Integral kotangan. Itu kan? Kotangan. Lan sin theta. Berarti kita tinggal tulis lan sin theta. Sin theta-nya pakai mutlak. Karena dia hasilnya harus positif terkait sama domain. Nah, sin theta-nya diganti pakai segitiga. Nih, berarti kita bisa tulisin lan sin theta. Sin depan dibagi sama miring. Plus C. Sin theta. Cos dibagi sin, bener. Coba kita cek. Yang atas benar. Oh, sorry. Ada yang salah ya. Yang mana yang salah? Inilah. dx-nya kan diganti 5 cos theta. Ini kan saya belum ganti ke sono. Saya benerin di yang berikutnya ya. Jadi 25 min x kuadrat saya tulis di sini aja. Integral akar 25 minus x kuadrat dibagi sama x dx. Berarti sama dengan integral. Jadi di sini apa gantinya? Ganti permisalan tetap ya, pakai yang hijau. Jadi saya tinggal tulis yang akarnya itu akar 25 minus 5 sin theta kuadrat dibagi sama x 5 sin theta dx-nya diganti mana tadi dx tuh 5 cos theta d theta 5 cosinus theta d theta. Dah, ini coret sama ini. Jadi saya punya apa nih? Tadi kan keluar 5 akar 1 minus sin kuadrat theta dikali sama cos theta dibagi sama sin theta d theta. Berarti hasilnya adalah 5-nya keluar dari integral. Berarti di sini ada cosinus kuadrat theta dibagi sama sin theta d theta. Nah ini kalau kita pakai permisalan nggak bisa. Kalau kita pakai permisalan sin, nanti cosinus theta-nya itu cuma ada pangkat 1 dan dia nggak bisa diubah ke identitas trigonometri. Maksudnya kayak gini. Nanti saya hapus lagi ya. Cosinus theta d theta. Di sini ada sin theta. Ini nanti kan bisa dalam U. Ini nanti kan mungkin bisa dalam DU. Nah ini kan nggak bisa. Jadi ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Jadi kita harus kerjain mungkin dibagi kali. Coba dibagi. 5 berarti kita punya di sini cosinus theta, sin theta. Di sini ada cosinus theta, nyambung nggak? D theta. Cosinus theta, sin theta. Nggak bisa kayaknya ini juga. Karena cos theta per sin theta kan kotangan. Kotangan kan bukan pasangannya sama cos. Berarti nggak bisa ini caranya. Ganti lagi. Cosinus theta diganti. Identitas ya. 1 minus sin kuadrat theta dibagi sama sin theta. Nah itu baru nyambung. D theta. Jadi dia akan jadi 5 integral 1 bagi sin. Kosekan theta. Sin kuadrat dibagi sin. Berarti di sini ada sin theta doang. Nah, kemudian baru diintegralin. Integral, tulis sendiri ya. Saya tulis sendiri. Kosekant theta d theta minus. Ada 5 lagi integral daripada sin theta d theta. Coba lihat integral daripada kosekan. Tuh, kosekan. Integral daripada kosekan
berarti adalah yang mana tadi? Nih. Lan kosekan min kotangen. Lan 5 lan kosekan theta min kotangen theta. Min 5 integrasin itu adalah min cos theta tambah C. Terus diganti lagi. Segitiganya saya tulisin di halaman berikutnya ya. Tadi ada di sini ada theta, di sini ada 5, di sini ada X, ini akar 25 min X kuadrat, ganti. Lan kosekan, bingung ganti dulu. Kosekan kan sepersin, kotangan kan kosinus dibagi sin. Atau ganti aja sepertangan theta boleh. Plus 5 cos theta plus C. Terus kemudian baru diganti. Sin, itu kan depan per miring. 1 per sin berarti miring per depan. Miring dibagi sama depan. X minus tangan. Tangan kan depan per samping. Berarti ini samping per depan lah. Samping 25 min X kuadrat dibagi depan X. Ditambah 5 kosinus theta. 5 dikali sama akar 25 minus X kuadrat dibagi sama 5. Tambah C. Ini bisa dicoret, ini bisa sama menyebut. 5 minus akar 25 minus X kuadrat dibagi X. Ditambah sama akar 25 minus X kuadrat tambah C. Itu caranya. Bentuk yang kedua ini ya. Akar A kuadrat plus X kuadrat. Dimisalin A tangen theta. Ya, bentuknya diubah dulu kali ya. Integral dx dibagi sama X kuadrat akar 2 kuadrat ditambah sama X kuadrat. Jadi bikin permisalan. Misal X sama dengan 2 kali tangen theta. Bikin 2 arah. X sama dengan 2 tangen theta. Berarti tangen theta sama dengan X dibagi 2. Bikin segitiga. Theta. X dibagi 2. Berarti ini adalah 4 tangen theta. X dibagi 2 depan 4 ditambah sama X kuadrat. Yang ini X sama dengan 2 tangen theta. Dicari turunan. Turunannya X dx. Turunannya tangen sekan kuadrat theta. Jangan lupa ada di tetanya. Terus kemudian baru ngerjain lagi. Oke, diganti-ganti. Jangan lupa dx-nya diganti. Jangan sampai salah kayak yang tadi. Kayak seperti saya yang di atas. Dx diganti 2 sekan kuadrat theta. D theta. X-nya diganti dulu. 2 kali tangen theta. Jangan lupa ini adalah X kuadrat. Berarti ini dikurungin, dikuadratin. Akar daripada 2 kuadrat ditulis boleh, 4 ditulis boleh, X kuadrat langsung ya. 2 kuadrat tangen kuadrat theta. Nah, atas tetap tulis kayak biasa, 2 sekan kuadrat theta D theta dibagi, yang bawahnya jadi 4 tangen kuadrat theta. Yang ini 4-nya bisa keluar, saya tulis kayak gini, 4, 1 plus tangen kuadrat theta. Tangen kuadrat theta rumus kan ya? Ini sama ini coret, berarti tinggal 2. Setengahnya saya keluarin aja. Sekan kuadrat theta dibagi tangen kuadrat theta. Terus di sini ada keluar 2. 1 plus tangen kuadrat theta, sekan kuadrat theta. Sekan kuadrat theta di akar, berarti ada sekan theta. Ini bisa dicoret sama ini.
Berarti kita tinggal punya secant theta dibagi cos theta. Ini berarti jadi 1/4 karena 2-nya keluar ke depan. Terus kemudian integral secant theta. D theta-nya lari kemana? D theta. Secant theta D theta dibagi sama tangen kuadrat theta. Ya, di sini kalau mau bikin permisalan boleh. Atau kalau misalkan mau diganti sin per cos juga boleh. Kalau misalkan merasa lebih gampang karena nggak suka secant sama tangen. Ya, yuk. Ganti secant theta. Secant theta-nya kita ganti. Yaitu adalah 1/cos cosinus theta. Tangannya diganti. Sin kuadrat theta dibagi sama cos kuadrat theta. D theta. Nah, setelah diganti, jadi yang bagian atas, cos theta-nya bisa coret ya. Berarti cos theta-nya tinggal 1 dan dia lari ke atas, cosinus theta dibagi sama sin kuadrat theta. D theta. Bikin permisalan sekali lagi. P sama dengan sin theta. Sama kayak seperti integral substitusi bentuk yang kedua ya. dP per d theta sama dengan cosinus theta. D theta. Jadi kalau misalkan saya tulis 1/4 cosinus theta d theta bisa diganti. Ini sudah nggak usah. Ini nggak usah. Berarti maksudnya diganti dp. Bawahnya diganti p kuadrat. Pindah ke atas. P pangkat min 2. dp sama dengan integral langsung ya. Integral berarti min 1/4 P pangkat min 1 plus C dibalikin min 1/4 P pangkat min 1 P diganti sin theta plus C. Nah, sin theta-nya diganti dari segitiga. Itu sepersin, sinnya pindah ke bawah, berarti maksudnya miring dibagi depan. Miring akar 4 plus X kuadrat dibagi sama 4 kali depan plus C. Itu caranya. Contoh yang ketiga dan adalah yang terakhir, agak susah sedikit ya. Saya kasih panduan untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Pada saat kita mau melengkapkan kuadrat sempurna, saya tulis di sini melengkapkan kuadrat. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk kuadrat, saya punya bentuk kuadrat A ditambah sama B dikuadratin. Berarti kan A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Ini punya kelas 8. A minus B kalau dikuadratin, berarti A kuadrat minus 2AB ditambah sama B kuadrat. Jadi kalau saya punya gini mana? X tambah 5 dikuadratin, berarti X kuadrat ditambah sama 10X ditambah sama 25. Nah, itu gampang. X minus 3 kalau dikuadratin, berarti X kuadrat minus 6X ditambah sama 9. Gampang. Nah, sekarang kalau saya balik gimana? X kuadrat ditambah sama 8X ditambah sama titik-titik. Nah, ini hasilnya berapa? Kalau kita ngelihat pola dari sini mau ke situ, itu kan dikali 2 kan? Kalau ini tandanya positif, ini juga positif. Kalau ini negatif, ini juga negatif. Ini juga dikali 2 tuh. Kali 2. Yang ini kalau dia mau ke situ, dipangkatin 2 dan tandanya selalu positif. Jadi kalau misalkan saya punya di sini itu plus 8, berarti ini pasti plus. Tapi separuhnya 4. Terus kemudian dari sini mau ke situ, itu berarti 16. Coba yang lain. Saya punya beberapa soal. X kuadrat. Min berapa ya enaknya ya? Min 14. Saya punya lagi jelek. X kuadrat min 5X. Lagi X kuadrat min plus setengah X. Tambah titik-titik. Ini saya tulis. Koefisien depannya harus 1 ya. Oke. Ini ada X.
Ini ada X. Dah. Sekarang tinggal tulisin plus atau minnya. Jadi, ini 14. Ini min. Berarti ini min dong. 14 berarti 7. Yang sisi satunya 49. Min 7 tinggal dikuadratin. Ini min. Berarti ini juga min. Ini 5. Separuhnya berarti 5 per 2. Dikuadratin. Berarti 25 per 4. Gampang. Ini plus. Ini berarti plus. Ini setengah. Berarti separuhnya. Seperempat. Dari sini ke sini 1/16. Dah. Sekarang udah siap. Pekerjaan. Di melengkapi kuadrat sempurna dulu. Supaya dia bisa kelihatan siapa yang mau dimisalin. Bikin. Bentuknya kan kuadrat di depan. Jadi saya tulisin dulu. Ini nggak tahu titik-titik. Terus kemudian di sini X kuadrat. Kan minusnya saya faktorin. Berarti kalau minusnya saya faktorin, 2X-nya di sini itu berarti harusnya min ya. Dah? Tulis gitu dulu. Terus kemudian saya isi-isiin yang lain. X kuadrat dx dibagi akar. Nah ini kalau melengkapkan kuadrat berapa ya? Ditambah titik-titik, dikurangi titik-titik. Dah. Jadi, ini kalau mau melengkapkan kuadrat, saya tarik lagi ke sini ya. Saya mau melengkapkan kuadrat X kuadrat min 2X. Titik-titik. Di sini berarti berapa? X. Ini min, berarti ini min. Ini 2, berarti ini 1. Berarti dari sini ke sini 1. Jadi harusnya X min 1 kuadrat ya. Jadi saya tulis ini 1. Supaya mereka berdua itu menjadi mereka bertiga maksudnya X min 1 dikuadratin. Tetapi kan saya ngubah soal. Ngubah soal kan nggak boleh. Berarti di sini harus di min 1. Ini kan nggak ada angka. Nah sekarang bener kan? Maksudnya dengan ini sama ini berarti kan soal nggak diubah kan? Nah sekarang satunya ini dikeluarin dari min, dikeluarin dari kurung. Ini ada min 1. Terus kemudian di sini ada min, berarti di sini harusnya 1. Coba diekspansi. Kalau misalkan diekspansi, maksudnya ini tuh dibuka, terus kemudian sama ini, satunya nanti hilang dan hasilnya sama kayak seperti soal. Nah sekarang kalau misalkan dia itu sudah dibenerin seperti itu, baru kita ngelihat. Ini berarti kan angka dikurangi sama variabel. Angka dikurangi sama variabel berarti kan adalah yang angka dikurangi sama variabel. Berarti saya nggak ngasih contoh yang ketiga dong ya. Angka dikurangi sama variabel. Coba kita lihat tuh, mana tuh tadi. Angka dikurangi sama variabel berarti dia adalah yang pertama. Itu kan? Angka dikurangi variabel kan? Berarti A-nya itu di sini, angkanya, ini variabelnya di sini. Karena variabelnya adalah X min 1, saya tulis permisalan. Misal. Oke, variabelnya adalah X min 1. Misal X min 1 sama dengan A-nya itu 1 kali sin theta. Tadi kan ada langsung 2 kan? X min 1 sama dengan satunya nggak usah, sin theta. Berarti kita bikin segitiga untuk sin theta. Theta X min 1 per 1. Berarti ini adalah akar dari 1 dikurangi sama X min 1 kuadrat. Kalau kita sederhanain, nanti satunya hilang. Berarti jadi 2X min X kuadrat. Sama kayak seperti soalnya. Di sini X min 1 sama dengan sin theta. Diturunin dx berarti sama dengan cosinus theta d theta. Terus kemudian baru dikerjain. Kerjain. X kuadrat. Ganti. Di sini kalau misalkan kita ganti, X berarti sama dengan sin theta ditambah sama 1. Jadi kalau misalkan saya tulisin, sin theta ditambah sama 1, dx-nya ganti. Mana tadi dx nih? Dx. Dx-nya adalah cosinus theta d theta per akar 1 minus X min 1-nya langsung rombongan diganti.
X min 1-nya ini kan? Atau ini sama aja. Jadi kita tulis sin theta dikuadratin. Udah lengkap semua? Oh, belum. Ini kan X kuadrat ya. Jadi ini harus ditulisin kuadrat kan? Jadi dikuadratin. Sin kuadrat theta ditambah 2 sin theta ditambah sama 1 pakai kurung kali kosinus theta d theta. Penyebut bawahnya apa? 1 min sin kuadrat theta. Cos kuadrat theta di akar berarti kosinus theta. Jadi ini bisa coret. Berarti kita tinggal selesaiin integral daripada sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta ditambah 2 sin theta tambah 1 d theta. Nah, integral itu nggak suka dengan pangkat. Jadi kita harus selesaiin. Nah, ini balik lagi ke integral trigono. Integral trigono itu kalau dia pangkat genap, yang sendirian, ini kan kita integral sendiri-sendiri, integral sin kuadrat sendiri, integral 2 sin theta sendiri, integral 1 sendiri, karena ada tanda plus atau tanda minus, jadi dia boleh sendiri-sendiri. Cuma, integral sin kuadrat ini nggak bisa langsung diintegral, jadi dia harus diganti. Ini kalau kita lihat, itu adalah bentuk yang ketiga. Kalau misalkan Anda melihat lagi integral trigonometri, yang pangkatnya adalah pangkat genap. Jadi kita harus ubah ke rumus sudut rangkap. Setengah sin 2 theta. Hati-hati ya, di sini sudutnya theta, di sini sudutnya 2 theta. Ditambah sama 2 sin theta, ditambah sama 1 d theta, terus kemudian digabung. Setengah sama 1 kan bisa digabung. Yang sin 2 thetanya saya tulisin dulu. Ditambah 2 sin theta. Ditambah sama 3/2. 4-nya nggak cukup. Jadi saya pindahin, soalnya saya tulis lagi. Saya tulis sendiri-sendiri, min setengah sin 2 theta sama dengan min setengah integral sin 2 theta d theta. Terus kemudian soal berikutnya, 2 sin theta tambah 3/2 tambah 2 sin theta d theta tambah 3/2. Ditaruh di dalam integral boleh, di luar integral boleh. Terus kemudian tinggal diintegralin. Sin, yaitu adalah min cos. Kosinus 2 theta ditambah dengan 2 sin theta. 2 dikali sama minus kosinus theta. Ditambah sama, ini kok ada 3/2-nya. Ini kan 3/2 doang. Jadi ini nggak ada tetanya ya. Hasilnya baru ada tetanya. 3/2 theta, jangan lupa plus C. Diganti-ganti, segitiganya saya mau tulis, karena segitiganya ini adalah theta, berarti sudutnya kita ganti ke theta. Saya tulis dulu ya, segitiganya 1 x min 1 theta, 1 x min 1, coba cek. Ya, akar 2x min x kuadrat. Akar 2x min x kuadrat. Jadi, ini sama ini 1/4. Cos 2 theta, saya mau ganti apa ya? Sin boleh, cos boleh, terserah. 1 minus 2 sin kuadrat theta. Dikurang 2 kosinus theta. Ditambah 3/2 theta. Plus C. 1/4. 1 minus 2. Sin kuadrat theta ganti. Sin kuadrat theta berarti x min 1. X min 1 dikuadratin, dikurangi 2 kali cos theta. Akar 2x min x kuadrat ditambah 3/2 theta. Tetanya lihat di sini, 3/2 theta. Sin theta sama dengan segitu, berarti theta itu adalah arcsin x min 1. Saya tulis ya, arcsin x min 1 di sini. Arcsin x min 1 plus C.
Ada yang bisa disederhanain nggak? Ada, sederhanain aja. 1/4. Yang ini disederhanain 1 minus 2. Ya, dibuka dulu kalau bingung. 2x. Itu, ini nggak bisa disederhanain. Jadi biarin. Ditambah 3/2. Ini nggak ada perubahan apa-apa. Terus kemudian ini disederhanain. Bisa ditambah? Bisa. Terus x-nya berarti 4x. Angkanya berapa ya? Angka min 2 tambah 1. Berarti min 1. Dah, kayak gini aja cukup. 2x min x kuadrat ditambah 3/2 arkes. Loh, ada sinnya hilang. Arkesin x min 1 plus c. Nah, itu adalah integral substitusi trigonometri, dan untuk menyelesaikan integral substitusi trigonometri kita membutuhkan ini. Jadi kita harus tahu, kita harus misalin oleh siapa. Oke, cukup dulu untuk bahan integral substitusi trigonometri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa.